Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah SWT untuk pada hari ini dengan izin Allah kita semuanya dalam keadaan sehat dan dalam lindungannya. Yang kedua, terima kasih atas undangan yang kami sampaikan online tadi malam dan alhamdulillah bisa hadir dalam rangka klarifikasi dari Pondok Pesantren Islam Al-Mu'min Luki terkait dengan penangkapan Abdul Qadir Hasan Baraja yang dikaitkan dengan pendiri Pondok Luki. Untuk itu kami merasa perlu mengklarifikasi. Hadir bersama kita adalah Ustadz Yahya Abdul Rahman selaku Direktur Pondok Pesantren Al-Mu'min Luki, kemudian Ustadz Abdul Rahman sebagai Wakil Direktur, dan yang ada di sini tadi adalah Ustadz Muson sebagai Humas, dan perkenalkan kami di sini sebagai staf Humas di Pondok Pesantren Islam Al-Mu'min Luki. Nanti acara selanjutnya adalah pengantar yang akan disampaikan Ustadz Yahya, monggo dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami akan mengadakan klarifikasi. Sebelum ini kami sudah berusaha ngebel ke BNPT. Yang saya bel adalah Bapak Sueb, yang kebetulan saya punya nomornya. Kemudian saya ngebel juga ke Polres dan ngebel ke beberapa intel yang terkait dengan berita. Yang berita itu sangat tidak benar dan sangat menyudutkan Pondok Pesantren Islam Al-Mu'min. Maka kemudian saran dari Polres supaya segera diadakan klarifikasi sehingga tidak menjadi bola liar. Maka kemudian kami segera menghubungi staf Humas untuk mengadakan klarifikasi berkaitan dengan masalah ini. Jadi yang dimuat dalam berita itu setelah penangkapan pimpinan Khalifah Muslimin ini dikaitkan dengan Al-Mu'min. Apa kaitannya? Kaitannya dikaitkan dengan Ustadz Abu Bakar Bashir. Yang kedua dikaitkan dengan masalah bahwa beliau adalah salah satu dari pendiri pesantren Al-Mu'min. Padahal pendiri pesantren Al-Mu'min itu hanya 6. Yang masih hidup hanya beliau, Ustadz Abu Bakar Bashir, yang masih hidup sekarang. Yang kedua adalah Ustadz Abdullah Sungkar, sudah almarhum, beliau dari Jawa Timur. Kemudian Kiai Haji Ustadz Hasan Basri, sudah almarhum, beliau dari Banjarmasin. Yang keempat, beliau Ustadz Abdul Kohar, beliau dari Sulawesi. Yang kelima adalah Ustadz Yoyo Roswadi dari Tasik. Dan yang keenam adalah Ustadz Abdullah Baraja dari Solo. 6 itu. Jadi tidak ada orang lain lagi selain 6 ini sebagai seorang pendiri. Maka di saat ada berita kemudian dimasukkan beliau sebagai pendiri Al-Mu'min, itu adalah berita dusta dan bohong. Kita memang sangat mendukung pada saudara-saudara sekalian sebagai wartawan, karena di saat para wartawan ini memberikan berita yang baik, berarti ikut mencerdaskan anak bangsa. Tetapi di saat membawa berita yang tidak benar dan tersebar, apalagi sampai tersebar ke seluruh pelosok, itu dosanya besar, karena itu fitnah. Fitnah ini tidak bisa kemudian kita sebarkan kemana-mana. Maka kami minta kepada seluruh teman-teman wartawan ini, di saat ada berita yang menyangkut Al-Mu'min sebelum terbit, mohon kami minta supaya hadir klarifikasi betul apa tidak. Sehingga tidak dimuat begitu saja padahal itu salah, fatal, dan akhirnya orang yang bawa berita itu akan menanggung dosa besar di akhirat. Kita tidak hanya mencari uang, tetapi kita juga mencari keselamatan akhirat kita. Sehingga semua berita yang kita muat dipastikan benar, valid, bisa dipertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Yang kaitannya dengan Khalifah tadi pada tahun 1997 Khilafatul Muslimin ini berdiri,
Kemudian pada tahun 2000 di saat Ustadz Abu Bakar Ba'asyir itu mendirikan MMI bersama para pendiri MMI, memang pada saat itu beliau meminta Ustadz Abu supaya MMI ini dibawa Khalifatul Muslimin. Kemudian Ustadz Abu menolak, tidak mau menerima karena dari persyaratan-persyaratan yang terkait dengan masalah syariah tidak ada, dan kemudian Ustadz Abu menolak. Dan tidak ada kaitannya sama sekali dengan Ustadz Abu Bakar Ba'asyir. Maka kesimpulannya bahwa pernyataan-pernyataan yang ada di dalam berita tadi sama sekali tidak ada kaitannya dengan Ustadz Abu Bakar Ba'asyir. Yang kedua, beliau bukan pendiri, bukan salah satu pendiri. Tadi sudah kami sebutkan pendirinya hanya 6 itu. Jadi semua sudah almarhum, yang masih sekarang hidup tinggal Ustadz Kiai Haji Abu Bakar Ba'asyir. Itu yang kami berikan prolog. Mudah-mudahan menjadi menjadi pemahaman bagi kita semua, dan pernyataan ini akan dibacakan oleh Humas. Mohon nanti bisa dimuat dengan utuh. Kami minta klarifikasi ini nanti diterbitkan, karena kami hanya ingin mencari yang benar. Kami tidak ingin fitnah ini berkembang kemudian menimpa umat Islam. Apalagi menimpa beliau Ustadz Kiai Haji Abu Bakar Ba'asyir, yang beliau sudah umur sangat tua, berjalan pun sudah susah. Kami tidak rela kalau kemudian fitnah ini menjerat beliau. Jadi ini yang kami sampaikan, dan kami sudah berusaha untuk komunikasi dengan BNPT melalui beliau Bapak Sueb yang kami kenal dan pernah ke sini. Kemudian kami sempat mencatat nomornya, dan sebenarnya tim BNPT juga sudah ke sini 2 kali. Kita dialog, kita ajak kemana-mana di sekitar pesantren ini, clear, tidak ada masalah, tidak ada sesuatu yang ditanyakan. Itu yang kami sampaikan, dan mohon Humas bisa memberikan membacakan surat pernyataan ini untuk dibacakan dengan baik dan jelas. Terima kasih. Kepada Ustadz Musar untuk bisa membacakan klarifikasi terkait dengan penangkapan Abdul Qadir Hasan Baraja dengan pendiri Pondok Pesantren Al-Muqmin. Mohon dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Klarifikasi berita dikaitkannya penangkapan Abdul Qadir Hasan Baraja dengan pendiri Pondok Pesantren Al-Muqmin Ngeruki. Kepada yang terhormat 1. Brigjen R. Ahmad Nur Wahid, Direktur BNPT. 2. Pimpinan media cetak dan elektronik di tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ba'da salam, alhamdulillah, sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Mencermati pemberitaan tentang penangkapan Abdul Qadir Hasan Baraja yang dikaitkan dengan pendiri Pondok Pesantren Al-Muqmin Ngeruki, dengan ini kami menyampaikan: 1. Kutipan berita tersebut adalah Abdul Qadir Hasan Baraja, pimpinan tertinggi kelompok Khilafatul Muslimin, ditangkap polisi. Ia ditangkap hari Selasa 7 Juni 2022 di Lampung. Direktur Badan Nasional Penanggulangan Teroris BNPT Brigjen R. Ahmad Nur Wahid menyebutkan Abdul Qadir Hasan Baraja adalah mantan anggota NII. Ia juga salah satu pendiri Pondok Pesantren Al-Muqmin Ngeruki bersama Abu Bakar Ba'asyir. Baraja telah mengalami 2 kali penahanan. Pertama pada Januari 1979 berhubungan dengan teror Warman, ditahan selama 3 tahun. Kemudian ditangkap dan ditahan kembali selama 13 tahun berhubungan dengan kasus bom di Jawa Timur dan Borobudur pada awal tahun 1985, kata Nur Wahid. 2. Bahwa salah satu pendiri Pondok Pesantren Al-Muqmin Ngeruki bernama Abdullah Baraja, bukan Abdul Qadir Hasan Baraja. 3. Abdullah Baraja sudah meninggal dunia pada tahun 2007. 4.
tidak ada kaitan antara Abdullah Baraja, pendiri Pondok Pesantren Al-Mu'min Ngruki, dengan NII maupun dengan organisasi Khilafatul Muslimin. 5. Tidak ada kaitan antara Ustadz Abu Bakar Ba'asyir dengan organisasi Khilafatul Muslimin. Untuk itu kami meminta kepada Direktur BNPT Brigjen R. Ahmad Nur Wahid 1. Untuk meralat dan mencabut pernyataan di media atas beredarnya berita yang mengaitkan antara penangkapan Abdul Qadir Hasan Baraja dengan pendiri Pondok Pesantren Al-Mu'min Ngruki. 2. Mengevaluasi akurasi data di BNPT agar peristiwa serupa tidak terulang di kemudian hari. 3. Menghindari hal-hal yang berpotensi membuat gaduh dan berpolemik di masyarakat maupun di media sosial. Demikian klarifikasi dari kami. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan pesantren Ustadz Yahya, SPDI. Tembusan Presiden RI, 2 Kapolri, 3 MUI, 4 Arsip. Berikut kami sampaikan foto yang merupakan Ustadz Abdullah Baraja. Ini kami yang dilingkari merah. Ini yang Ustaz. Nah, ini yang Abdul Qadir Hasan Baraja. Jadi berbeda. Ini yang Abdul Qadir, ini yang Abdullah Baraja. Abdullah Baraja. Agak sini dulu tak? Mereka. Nah. Kicing kiri tak? Kiri. Agak lama kan? Agak lama. Tahan sih. Kanan tangan. Bentar. Nah ya. Jadi betul. Maka satu tak ada dua nih. Ini pekan aja. Ini yang Abdullah Baraja. Pembandingnya, oke. Pembandingnya ini yang Abdul Qadir. Oke. Nanti sekitar sakit ambil dari sini aja. Sebentar. Beda jauh. Nah, makanya kan mungkin keliru data di BNPT. Pada Baraja ya. Sini. Sini. Ya. Yang dilingkari merah. Enggak mau dibawa boleh monggo. Demikian tadi untuk klarifikasi dari Pondok Pesantren Al-Mu'min Ngruki. Terima kasih nanti atas pemberitaannya. Kalau ada yang masih ditanya. Ya, nanti jika ada hal yang masih diklarifikasi ditanyakan bisa disampaikan, nanti bisa dijawab oleh pimpinan
Ustaz, saya mau tanya, tadi setelah Ustaz Abu Bakar Basir sempat menolak untuk MMI bergabung dengan Khilafatul Muslimin. Khilafah itu, apakah ada pertemuan lagi atau mungkin silaturahmi antara yang sekarang ditangkap dengan Pondok Roke ataupun dengan Ustaz Abu Bakar Basir seperti itu, Pak? Mohon maaf, saya tidak tahu karena pada tahun itu saya sudah keluar dari sini, sudah lulus dan saya melanjutkan studi di Jakarta. Tapi hubungan secara kelembagaan mungkin ada histori? Nggak ada hubungan kelembagaan. Nggak jadi guru juga nggak pernah, karena saya masuk tahun 87, keluar 84. Saya belum pernah ini dan saya tidak pernah diajar dan tidak pernah ini, tidak pernah. Jadi mungkin kalau sebagai orang awam ketika melihat kasus seperti ini, apakah bisa dikatakan BNPT lalai atau hanya gara-gara nama mirip kemudian dihubungkan atau ada alasan lain? Nah, itulah yang kita sesalkan. Itu yang kita sesalkan. Kenapa tidak klarifikasi dulu kepada kami? Mestinya kalau ada hal yang tidak dan kurang pas, klarifikasi sama kami. Kami juga minta kepada teman-teman wartawan, kalau ada berita yang terkait dengan Al-Mu'min, sebelum diterbitkan, mohon klarifikasi untuk menghindarkan dosa besar. Ini yang kami juga ikut menyesal, maka kami langsung ngebel ke sana. Justru malah jawabannya, tolong diklarifikasi kepada wartawan yang menerbitkan. Bisa jadi bahwa wartawan itu nyokot BNPT, malah gitu jawabannya. Jadi kan akhirnya jadi nggak ini kan kita, gitu. Nah, akhirnya kami juga harus ngebel juga Polres Sukoharjo, yang saya bel kebetulan Wakapolres Pak Prasetyo, ya. Kemudian beliau menyarankan Ustadz segera diadakan klarifikasi sebelum menjadi bola liar. Akhirnya kemudian kami harus segera komunikasi dengan staf kami Humas ini untuk mengadakan klarifikasi. Ini fitnah ini sangat berbahaya. Jadi pondok kita ini sudah lama terkena fitnah. Baru aja agak sedikit, nah gitu loh, muncul lagi. Muncul tanpa ada sebuah alasan data. Kan kita sakit. Ada apa lagi gitu. Maka ini teman-teman dari kepolisian ini kan sering kita ajak ke sini. Sering aja ke sini saya bilang. Kalau nggak sering ke sini, lama-lama tidak datang ke sini, nanti saya khawatir bisa seudon dengan kami lagi, kami bilang gitu. Nah, kami berusaha untuk berhubungan, berkunjung kepada mereka, komunikasi setiap saat dalam rangka supaya tidak terjadi masalah-masalah kesenjangan antara kami dengan pemerintah. Kami tugas kami ini berat, ikut mencerdaskan anak bangsa. Dan ingat bahwa proses yang sekian lama, pergedungan yang sekian banyak itu, bantuan dari pemerintah kita tidak pernah menerima. Mestinya harus bersyukur, gitu maksud saya, itu loh. Santri kita 1.500 loh. Alumni kita sudah 6.000. 16.000. Itu yang ikut menghantarkan mencerdaskan bangsa gitu loh. Nah, mestinya setidaknya kita tidak minta apa-apa, setidaknya kehati-hatian dalam memberikan pemberitaan itu memang harus menjadi sebuah syarat, maksud kami begitu. Supaya tidak menyakiti umat Islam lah. Supaya umat Islam ini biar nggak tersakiti semua, karena yang memberikan kontribusi terbesar ya umat Islam. Gitu nggih. Sampun? Oke. Ada yang mau nanyakan lagi nggak ada ya? Sudah ya. Oke. Terima kasih atas kehadirannya dan liputannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.